Nah, sehingga kita jumlahkan nilainya itu 2,673. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadiran semua untuk hadir pada perkuliahan kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke perkuliahan hidrometeorologi ya, dengan topik yang masih kelanjutan dari topik minggu lalu, yaitu terkait dengan presipitasi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengukuran dan juga analisis data hujan. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait dengan pengukuran dan analisis data hujan ini. Tapi sebelum itu kita ingin melihat dulu apa sebenarnya yang akan menjadi bahasan di dalam topik curah hujan. Kita ingin mengetahui juga apa yang dimaksud dengan curah hujan, ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas juga apa yang disebut dengan presipitasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ingat kembali, yang disebut dengan curah hujan itu adalah jumlah air yang jatuh ke permukaan, ya. Jadi kalau misalkan presipitasi itulah semua jumlah curahan, baik dalam bentuk cair ataupun padat yang jatuh ke permukaan, gitu ya. Kalau misalkan curah hujan itu hanya jumlah air, jadi artinya dalam bentuk cair yang jatuh ke permukaan selama periode tertentu yang mampu diukur ya dalam satuan tinggi di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi yang namanya evaporasi, runoff maupun infiltrasi. Jadi benar-benar curah hujan awal dari atmosfer yang sampai ke permukaan, gitu ya, yang jatuh dalam permukaan horizontal. Nah, itu yang disebut dengan presipitasi. Ya, satuan yang digunakan umumnya satuan tinggi, karena umumnya satuan tinggi ini mampu mereduksi faktor-faktor luasan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satuan volume, maka ada kemungkinan kita menggunakan satuan yang berbeda atau jumlah yang berbeda pada saat kita menjelaskan berapa curah hujan di suatu wilayah pada volume yang pada luasan yang berbeda. Sebagai contoh misalkan 1 hektar mungkin kita menyebutkan misalkan 10 mm, 10 meter kubik misalkan, atau 1 meter kubik, gitu ya. Tetapi kalau misalkan luasannya lebih luas, maka kita perlu mengalihkan dengan jumlah luasan tersebut. Tapi kalau kita menggunakan satuan tinggi, ya, seperti satuan milimeter, maka kita akan menggunakan satu angka di lokasi yang sama, berapapun luasan yang diwakili oleh wilayah tersebut, itu tetap kita menggunakan satu angka tersebut. Ya. Nah, kemudian kita juga membahas terkait dengan hari hujan. Ya. Dan hari hujan ini adalah di sana dikatakan periode sehari semalam, di mana kalau misalkan yang tercatat itu adalah lebih dari 0,5 mm. Jadi kalau misalkan di sana tercatat lebih dari 0,5 mm, ya, maka di sana dikatakan sebagai hari hujan. Jadi hari tersebut dikatakan sebagai hari hujan. Satuannya adalah jumlah hari hujan per bulan, ya, ataupun per tahun. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan intensitas hujan. Jadi intensitas hujan ini adalah jumlah hujan dibagi dengan selang waktu terjadinya. Kalau misalkan curah hujan itu terjadi dalam waktu 1 jam dengan jumlah 100 mm, maka intensitasnya adalah 100 mm per jam. Ya, atau misalkan 30 menit, berarti 100 mm per 30 menit. Ya. Jadi intensitas hujan itu sangat berpengaruh pada kondisi-kondisi kebencanaan misalnya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang jumlah hujan, misalkan nilai curah hujan 100 mm, kalau curah hujan itu jatuh pada waktu yang berbeda, gitu ya, jumlah waktu yang berbeda, misalkan jatuh pada hanya 30 menit, dengan jatuh pada periode misalkan 1 hari, gitu ya, itu akan memberikan dampak yang berbeda. Ya. Jadi curah hujan yang intensitas tinggi itu akan memberikan dampak yang lebih mungkin berbahaya dibandingkan dengan curah hujan dengan intensitas rendah, walaupun jumlah hujan atau disebut dengan jeluk hujan itu sama. Ya. Nah, itu kira-kira 3 sifat atau karakter atau istilah-istilah dalam curah hujan. Yang pertama adalah apa itu curah hujan itu sendiri, kemudian hari hujan dan intensitas hujan. Nah, kemudian di sana dijelaskan juga terkait dengan sifat data hujan. Seperti yang kita ketahui, data hujan ini berbeda karakternya dengan suhu. Nah, kalau suhu itu merupakan data yang kontinu. Ya, karena merupakan data kontinu, suhu memiliki keterkaitan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Jadi dia bersifat kontinu, tersambung, terhubung antara satu lokasi dengan lokasi lain, termasuk juga satu waktu dengan waktu yang lain. Berbeda dengan curah hujan. Curah hujan merupakan data yang bersifat diskrit,
ya, sehingga variasinya sangat besar menurut tempat dan waktu. Jadi satu lokasi mungkin saja hujan, tapi lokasi lain tidak. Atau misalkan hari ini hujan, besok mungkin tidak. Kemarin tidak hujan, hari ini hujan. Jadi tidak terkait dengan waktu. Ya, itu yang disebut dengan data discrete. Jadi dia paket, ya, sistemnya itu terpotong-potong antara satu satu event, satu kejadian dengan kejadian lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka data curah hujan umumnya itu diakumulasi. Ya, berbeda dengan data suhu. Pada saat kita menjelaskan data berapa suhu bulanan, maka kita akan mencoba membuat rata-rata dari bulan tersebut. Jadi suhunya misalkan 25 derajat untuk bulan Januari, itu artinya data tersebut diperoleh dari rataan suhu di bulan Januari, hari per hari. Nah, berbeda dengan curah hujan. Curah hujan itu merupakan data discrete sehingga datanya akan diakumulasi, ya, sehingga dengan demikian pada saat kita mengatakan berapa curah hujan di bulan Januari, maka kita dapatkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menjumlahkan data curah hujan setiap hari selama 30 hari, ya, 31 hari di bulan Januari. Nah, itu yang dikatakan sebagai curah hujan bulan Januari, ya. Nah, kemudian bidang klimatologi. Nah, di sini dikatakan di bidang klimatologi itu umumnya ada data-data yang mungkin dibutuhkan dalam bentuk harian, gitu ya, dalam bentuk bulanan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu biasanya berbeda dengan data-data dalam bidang hidrologi yang umumnya menggunakan data-data dalam 30 menitan, gitu ya, untuk kebencanaan ataupun tiap jam. Ya. Baik, kemudian berikutnya berdasarkan curah hujan kita juga bisa menggunakan informasi hujan ini untuk menentukan kapan awal musim, ya, musim kemarau dan musim hujan. Sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh BMKG, yang disebut dengan musim kemarau adalah suatu periode yang berulang jika ditandai misalkan curah hujan kurang dari 150 mm per bulan atau misalkan 50 mm per dasarian. Jadi kalau misalkan pada periode bulan tersebut selama 3 dasarian berturut-turut curah hujan kurang dari 50 mm, ya, maka bulan tersebut merupakan awal musim kemarau. Ya, tetapi kalau misalkan dasarian 1 kurang dari 50, dasarian 2 lebih dari 50, dasarian 3 kurang dari 50, walaupun jumlah dari satu bulan itu tetap kurang dari 150, itu belum dikatakan sebagai awal musim kemarau, ya, karena dia tidak berurutan selama 3 dasarian itu yang 50 mm. Ya. Tetapi kalau misalkan dasarian 1 kurang dari 50 mm, dasarian 2 kurang dari 50 mm, kemudian dasarian 3 kurang dari 50 meter, nah secara otomatis kan jumlah ketiga dasarian itu dalam satu bulan itu adalah kurang dari 150 mm. Maka bulan tersebut dikatakan sebagai awal musim kemarau. Sama halnya di saat kita menentukan awal musim hujan, ya, maka di sana kita akan menentukan periode di mana curah hujan lebih dari 150 mm per bulan atau lebih dari 50 mm per dasarian. Ya, jadi kalau misalkan dasarian 1 sudah lebih dari 50 meter, dasarian 2 lebih dari 50 meter, dan dasarian 3 lebih dari 50 meter, maka bulan tersebut dikatakan sebagai awal musim hujan. Baik, itu kira-kira penjelasan bagaimana kita menentukan awal musim hujan, ya, dari informasi curah hujan yang diperoleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir ini tidak terlalu sulit, ya. Baik, kita akan lihat pengukuran hujan. Beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul terkait dengan pengukuran hujan, mengapa menggunakan penakar hujan? Ya, kemudian berapa jumlah penakar hujan yang ideal di suatu wilayah, dan bagaimana kita mendapatkan nilai curah hujan wilayah berdasarkan penakar hujan atau data stasiun yang diukur dari satu lokasi atau titik. Nah, gambar sebelah kanan itu merupakan contoh bentuk dari penakar hujan konvensional yang disebut dengan penakar hujan ombrometer, ya, dari bahan yang berbeda. Yang bagian kiri itu menunjukkan bahan dari bahan plastik, gitu ya. Kemudian yang bahan kanan menunjukkan bahan dari bahan logam. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu berfungsi untuk mengukur berapa jumlah curahan air yang jatuh ke permukaan. Ya. Nah, karena sifatnya manual, maka harus dilakukan pengukuran secara manual. Jadi harus diukur setiap hari. Umumnya curah hujan itu diukur selama 1 kali dalam 1 hari. Dan itu memberikan informasi berapa jumlah curah hujan yang jatuh pada hari sebelumnya. Karena pengukuran curah hujan umumnya dilakukan pada pagi hari. Ya.
Nah, kalau kita lihat mengapa kita menggunakan penakar hujan, jadi kalau kita ingat kembali, mungkin Anda masih ingat kembali bahwa curah hujan itulah curahan air yang jatuh dari atmosfer menuju permukaan. Nah, sehingga diperlukan bagaimana cara atau pendekatan yang perlu dilakukan untuk menangkap air tersebut. Ya, apakah ada cara atau alat yang digunakan untuk menampung air tersebut yang jatuh tadi dari atmosfer ke permukaan. Nah, itu makanya kita perlu penakar hujan. Ya. Nah, penakar hujan ini kalau dilihat ada dua fungsi sebenarnya. Yang pertama adalah memastikan bahwa air yang jatuh dari atmosfer itu dan sampai ke permukaan itu ditangkap, ya, ditangkap seluruhnya, gitu ya, seluruhnya pada luasan tertentu oleh oleh penakar hujan tersebut. Nah, ini kita akan hubungkan dengan bagaimana karakter dari penakar hujan tersebut. Kemudian yang kedua, penakar hujan itu karena kita meletakkan alat ukur itu biasanya di satu lokasi saja, jadi di titik-titik tertentu, tetapi kita menginginkan berapa jumlah curah hujan yang jatuh pada satu wilayah, ya, misalkan dalam suatu das, maka ini sangat penting untuk melihat bagaimana atau berapa jumlah penakar hujan yang ideal di satu lokasi. Jadi dua hal ini akan kita bahas. Pertama, bagaimana karakter dari penakar hujan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan jumlah penakar hujan yang ideal yang ada di suatu wilayah, sehingga mampu mewakili suatu wilayah tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat karakter, ini ada beberapa gambar terkait dengan penakar hujan di gambar sebelah kiri kalau di saya. Jadi yang A itu adalah suatu penakar hujan yang tidak dilengkapi dengan penangkal angin, ya. Kemudian yang B itu dilengkapi dengan penangkal angin yang bentuknya demikian, ya. Jadi bagian atas lebih lebar daripada bagian bawah. Kemudian yang bagian C itu juga diberikan penangkal angin, tapi penangkal angin itu bisa berubah tergantung arah anginnya dari mana, ya. Nah, kalau kita perhatikan yang A, B, dan C, maka yang C itu merupakan bentuk yang ideal di sana. Karena apa? Karena angin sangat kecil pengaruhnya terhadap penakar hujan tersebut. Ya, berbeda dengan A, yang A itu kalau Anda lihat di sana di bagian atas dari penakar itu akan muncul turbulen-turbulen kecil. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi berapa jumlah curah hujan yang diterima di permukaan, diterima oleh penakar tersebut. Kemudian yang B juga masih memberikan pengaruh angin, ya. Jadi di sana dilambangkan dengan 4 angin yang datang, 2 yang bisa dialihkan, 2 lagi masih tetap diteruskan. Berbeda dengan yang C, itu mampu mengurangi faktor angin, ya. Nah, kemudian dari tabel juga terlihat di sana selain bentuk dari penakar hujan, lokasi juga mempengaruhi, ya. Di sana dijelaskan atau ditunjukkan bahwa jika lokasi itu diletakkan sekitar 1 feet, ya, 1 kaki di atas permukaan, maka penakar hujan itu mampu menangkap 100% dari jumlah curah hujan yang jatuh. Jadi hampir semua keseluruhan dari curah hujan itu bisa ditangkap 100%. Tetapi begitu penakar hujan itu ditinggikan, misalkan 1,5 feet, maka jumlah curah hujan yang ditangkap itu berkurang. Ya. Di sana dikatakan 9,2%, kemudian dinaikkan lagi menjadi 2,5 feet. Jumlah air yang tertangkap itu hanya 97,7%. Ya. Nah, begitu dinaikkan sampai 20 feet, maka dia hanya mampu menangkap sekitar 90% air, ya, yang jatuh di permukaan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh grafik yang sebelah bawah, bahwa terjadi penurunan, jadi ada korelasi terjadi penurunan antara berapa jumlah hujan yang ditangkap oleh penakar hujan dihubungkan dengan kecepatan angin. Jadi kalau misalkan pada saat hujan tersebut kemudian ada angin, maka penakar hujan tersebut tidak mampu menangkap keseluruhan dari curah hujan atau air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan. Ya. Semakin tinggi kecepatan angin, jumlah curah hujan yang tertangkap semakin rendah. Nah, dari penjelasan ini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa karakter dari penakar hujan itu sangat mempengaruhi berapa jumlah hujan yang mampu ditangkap oleh penakar hujan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, lokasi penempatan penakar hujan, jadi tinggi penakar hujan juga mampu mempengaruhi berapa jumlah curah hujan yang ditangkap oleh penakar tersebut. Termasuk yang ketiga adalah faktor angin. Ya. Jadi ketiga ini menjadi pertimbangan nantinya bagaimana meletakkan atau menyusun atau
menginstall gitu ya, lokasi-lokasi mana saja yang mampu memberikan hasil yang sangat baik atau terbaik dalam menangkap curah hujan, tergantung terkait dengan di mana kita meletakkan penakar hujan tersebut. Ya. Jadi di sana ada 3 hal. Pertama adalah karakter atau bentuk dari penakar hujan, lokasi penempatan penakar hujan, dan yang ketiga adalah angin, ya, faktor dari eksternal yaitu angin juga mempengaruhi dari berapa jumlah curah hujan yang ditangkap. Ya. Mudah-mudahan itu sudah jelas. Nah, kemudian metode pengukuran curah hujan. Jadi kalau tadi kita melihat dari ombrometer yang diukur secara rutin, secara manual, ada juga beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam mengukur curah hujan ini. Ya, paling tidak ada 3 pendekatan. Biasanya yang pertama disebut dengan non-recording. Jadi artinya penakar hujan itu akan menangkap air, kemudian jumlah air itu harus diukur secara manual. Ya, jadi tidak direcord, tidak direkam. Kemudian yang kedua ada juga penakar hujan yang mampu merekam berapa jumlah curah hujan yang jatuh. Jadi dia akan menangkap, kemudian dia transfer kepada media yang bisa menyimpan. Jadi bisa dengan misalkan impuls listrik gitu ya, atau tipping bucket. Dia akan mencoba memberikan informasi, begitu ada curah hujan dia memberikan 1 impuls dan seterusnya. Nanti akan dikalikan sehingga kita mendapatkan informasi terkait dengan kapan hujan itu terjadi, berapa jumlahnya. Jadi kita bisa menghitung intensitas hujan dalam waktu-waktu tertentu kalau kita menggunakan yang recording. Nah, kalau non recording itu tidak dapat, ya, tidak bisa ditentukan kapan hujan itu terjadi, berapa intensitasnya itu tidak bisa ditentukan. Karena apa? Non recording itu menangkap jumlah curah hujan dalam 1 hari. Ya, kemudian kita ukur dalam harian tersebut. Jadi kita hanya mendapatkan akumulasi curah hujan dalam 1 hari, tidak intensitas hujan yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian yang ketiga ada disebut dengan radar. Nah, radar ini biasanya digunakan untuk menangkap curah hujan secara spasial. Nah, yang ditangkap oleh radar itu adalah jumlah curah hujan sebelum hujan itu jatuh ke permukaan. Karena yang direkam oleh radar itu adalah jumlah keawanan gitu ya. Jadi yang akan jatuh, yang jadi potensi, karena ada kemungkinan sebelum sampai di permukaan air tadi mungkin akan mengalami proses evaporasi gitu ya, jadi tidak sampai di permukaan. Tetapi pengukuran curah hujan dengan radar ini memberikan informasi yang lebih baik karena dia bisa memberikan informasi secara spasial. Nah, seperti catatan yang di bagian kanan itu disebutkan pengukuran dengan pendekatan 1 dan 2, baik recording maupun non recording, itu merupakan pengukuran curah hujan pada lokasi titik, ya. Sedangkan dengan weather data, ya, itu mampu menangkap atau mengukur curah hujan dalam skala spasial. Ya, itu kira-kira perbedaan dari ketiga metode pengukuran curah hujan ini. Nah, kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya tentang berapa sebenarnya jumlah penakar hujan yang ideal di suatu wilayah. Apakah kita cukup menginstal 1 saja di wilayah tertentu? Kemudian apakah juga misalkan 5 gitu ya, atau berapa sebenarnya yang ideal yang kita perlukan dalam menampung air yang jatuh di suatu wilayah sehingga air tersebut mampu digunakan untuk mendeskripsikan jumlah curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut. Ya. Nah, di sana ada tabel yang bisa menjelaskan, menunjukkan kira-kira karakter wilayah mampu mempengaruhi berapa jumlah atau berapa luasan yang terwakili oleh satu alat, gitu ya. Jadi kalau misalkan dataran rendah tropis dan subtropis, datarannya flat, gitu ya, maka satu alat itu mampu mewakili sekitar 600 sampai 900 km persegi, ya. Jadi luasan yang bisa diwakili oleh alat tersebut sekitar 600 sampai 900 km persegi. Tetapi kalau daerah tersebut merupakan pegunungan, ya, di daerah tropis maupun subtropis, artinya daerahnya berbukit, gitu ya, maka alat tersebut akan mampu mewakili luasan yang lebih kecil, yaitu hanya sekitar 100 sampai dengan 250 km persegi. Ya, karena berbukit, gitu ya, kalau misalkan minggu lalu kita bahas seperti hujan orografis dan sebagainya, nah sehingga tidak bisa mewakili luasan yang lebih luas untuk satu alat tersebut. Nah, kemudian kalau daerah-daerah kecil yang berbukit, gitu ya, berbukit kemudian merupakan hujan lokal misalkan, ya, maka alat tersebut
lebih kecil lagi yang bisa dijangkau sekitar 25 km. Jadi satu pulau itu mungkin perlu satu alat. Kalau misalkan pulau itu adalah pulau kecil, gitu ya. Kalau misalkan beberapa alat bisa diinstal jika pulau lebih besar. Tetapi kalau daerah yang homogen, misalkan daerah gurun, daerah kutub, maka satu alat akan mewakili luasan yang lebih luas. Ya. Jadi sekitar 1.500 sampai dengan 10.000 km persegi, alat tersebut masih tetap bisa mewakili. Namun demikian, kalau kita ingin menduga berapa atau mengestimasi berapa jumlah penakar hujan yang ideal dipasang di suatu lokasi, pada bagian sebelah kiri itu ada diberikan rumusan ya atau perhitungan bagaimana kita menentukan jumlah penakar hujan yang ideal. Ya. Jadi untuk menentukan jumlah penakar hujan yang ideal, informasi yang kita perlukan itu ada dua, gitu ya. Yang pertama adalah kita memerlukan informasi terkait dengan berapa jumlah rataan dari curah hujan di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kita menentukan berapa standar deviasi dari curah hujan di wilayah tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat di sana, N itu menyatakan jumlah stasiun yang ideal. Itu dirumuskan N sama dengan CP per E pangkat 2. CP itu bisa diperoleh dari 100 dari standar deviasi dibagi dengan rataan presipitasi. Sedangkan E itu adalah error yang kita toleransi. Gitu ya. Nanti akan diberikan contohnya di bagian berikutnya. Nah, kemudian standar deviasi itu merupakan rumus yang umum digunakan untuk menghitung standar deviasi. Ya, kemudian nilai rataan juga sama. Jadi kalau misalkan di sana ada 5 stasiun, maka kita cari nilai dari 5 stasiun. Nah, ini contoh dari perhitungan ya berapa jumlah stasiun hujan ideal. Ya, stasiun yang perlu diinstal di suatu wilayah. Misalkan saya punya wilayah di mana di sana terdapat 5 stasiun penakar hujan. Ya, yang misalkan saya sebut sebagai penakar hujan A, B, C, D, dan E, di mana masing-masing stasiun itu memiliki nilai curah hujan tertentu. Jadi A misalkan 82,6 mm, ya, B 102,9 mm, C 180,3 mm, kemudian D 98,8 mm, dan E itu adalah 136,7 mm. Ya. Jadi itu merupakan nilai curah hujan di masing-masing stasiun. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa jumlah penakar hujan ideal yang bisa dipasang sehingga mewakili wilayah tersebut dengan toleransi error sekitar 10%. Ya. Nah, kemudian di bagian kotak sebelah kanan itu diberikan informasi bahwa kita memiliki M5 stasiun, kemudian dari hitungan data curah hujan tersebut, kita mendapatkan rataan curah hujan itu sekitar 118,6 mm dengan standar deviasi 35,04 mm. Ya, kemudian nilai toleransi itu 10%. Dengan memperhatikan rumusan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka kita dapatkan nilai N itu adalah 8,7. Artinya kita bulatkan ya menjadi 9. Artinya di wilayah tersebut yang saat ini terinstal 5 stasiun penakar hujan atau 5 alat penakar hujan, untuk mewakili wilayah tersebut dengan error toleransi 10%, maka diperlukan 9 penakar hujan. Artinya apa? Perlu 4 penakar hujan lagi yang perlu dipasang di wilayah tersebut sehingga mampu mewakili dan memberikan hasil yang sangat baik, yang cukup baik dengan error sekitar 10%. Ya, nah itu kira-kira. Jadi ini adalah metode untuk menentukan misalkan di suatu lokasi sekarang ada penakar hujannya berapa, kemudian apakah penakar hujan tersebut sudah ideal atau tidak. Gitu ya, dan kemudian diberikan informasi berapa jumlah penakar hujan yang ideal. Ya. Saya pikir perhitungan ini tidak terlalu rumit ya, cukup sederhana. Jadi kita mengikuti asalkan informasi-informasi kita dapatkan ya, rataan curah hujan, standar deviasi error yang kita toleransi gitu ya. Dari situ kemudian rumusnya sudah runut di sana. Dalam menentukan N kita menentukan CP dan error, kemudian CP ditentukan dari standar deviasi dan rataan presipitasi. Nilai error kita bisa tentukan nilainya, nilai standar deviasi, ya, kemudian nilai rataan curah hujan juga kita bisa tentukan nilainya dari berapa curah hujan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pengukuran, kita umumnya mendapatkan curah hujan dari titik, gitu ya, dari lokasi-lokasi titik yang memiliki data stasiun pengamatan, gitu ya.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mendapatkan curah hujan wilayah dari curah hujan titik tersebut. Bagaimana kita mengkonversi misalkan dari curah hujan titik yang kita peroleh menjadi curah hujan wilayah. Nah, ada beberapa metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengkonversi data titik menjadi data wilayah. Nah, di sini disebutkan sekitar 4 metode yang umum digunakan. Ya, yang pertama adalah metode aritmatik, ya, dengan metode rataan sederhana. Kemudian yang kedua disebut dengan metode isohyet. Kemudian ada metode polygon Thiessen, dan yang terakhir adalah menggunakan metode yang disebut dengan ARF atau Area Reduction Factor. Nah, kalau kita lihat satu persatu, metode aritmatik adalah menghitung curah hujan wilayah menggunakan nilai rataan dari data curah hujan setiap stasiun. Ya, jadi dia menggunakan nilai rataan dari curah hujan setiap stasiun. Jadi dihitung kalau misalkan di sana ada 5 stasiun, maka nilai curah hujan di masing-masing stasiun itu dirata-rata. Di kelima stasiun itu dirata-rata. Maka kita mendapatkan nilai curah hujan wilayah. Ya. Kemudian yang kedua isohyet. Nah, isohyet ini kalau misalkan Anda ingat kembali, isohyet itu adalah merupakan garis yang menghubungkan curah hujan yang memiliki nilai yang sama. Jadi kalau misalkan di suatu wilayah kita gambarkan isohyet, maka akan terbentuklah wilayah-wilayah isohyet. Nah, wilayah-wilayah isohyet ini yang menjadi bobot. Nah, sehingga metode isohyet itu menghitung curah hujan wilayah menggunakan pembobotan dari apa? Dari luas isohyet yang dibentuk. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada disebut dengan metode polygon Thiessen. Nah, polygon Thiessen ini artinya dalam satu wilayah itu kita membentuk poligon. Nah, poligon yang ideal ya, yang mampu mengcover seluruh wilayah dari berbagai titik penakar hujan. Ya, jadi masing-masing wilayah itu akan masing-masing poligon itu akan memiliki luasan tertentu. Ya, nah, luasan itulah yang akan digunakan sebagai wilayah yang mampu diwakili oleh penakar hujan itu. Nah, sehingga untuk melihat berapa curah hujan wilayah secara keseluruhan, maka luasan poligon itu akan digunakan sebagai bobot. Ya, jadi kalau misalkan wilayah yang lebih kecil, maka bobot curah hujan di stasiun tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan wilayah poligon yang lebih besar. Ya, nah, itu akan menjadi pembobot. Nah, kemudian yang ketiga ada disebut dengan area reduction factor. Jadi faktor pengurangan area yang nilai curah hujan wilayah itu diambil dari curah hujan satu lokasi, ya. Tetapi karena di sana ada wilayah dan karakter topografi, maka ada nilai ARF yang digunakan untuk mengkonversi berapa curah hujan dari curah hujan titik tersebut. Misalkan saya dapatkan 100 mm, kemudian nilai ARF-nya adalah 0,8, maka curah hujan wilayahnya sama dengan 80 mm. Ya, jadi tinggal mengalihkan berapa nilai RF dikalikan dengan curah hujan yang terukur di lokasi tersebut. Nah, jadi itu kira-kira 4 metode dalam mengukur mendapatkan nilai curah hujan wilayah dari curah hujan titik. Yang pertama dengan metode aritmatika, ya, polygon Thiessen. Kemudian yang kedua adalah isohyet, ketiga adalah polygon Thiessen tadi, ya. Kemudian yang keempat adalah area reduction factor. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ya, sebagai contoh misalkan ini adalah metode aritmatik. Ya, jadi kalau misalkan kita gambarkan adalah satu poligon, di mana poligon itu memiliki beberapa stasiun pengamatan, baik yang ada di dalam poligon maupun di luar poligon. Ya. Nah, sesuai dengan definisi, metode aritmatik adalah kita merata-ratakan seluruh nilai curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambar tersebut, maka ada 5 stasiun hujan yang berada di dalam poligon. Artinya 5 stasiun hujan tersebut yang menangkap air yang jatuh di dalam wilayah tersebut. Maka dengan metode aritmatika, kita akan mencari nilai rataan dari 5 curah hujan tersebut. Ya, jadi nilai curah hujan 1,62, ini satunya inci, 1,262 inci, 2,54 inci, ya, 4,23 inci, 2,10 inci, dan 3,66 inci. Itu kita buat nilai rataan. Ya, dengan menggunakan pendekatan aritmatik, kita buat nilai rataan, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah stasiun. Di sana ada 5 stasiun, maka kita dapatkan nilai curah hujannya adalah 2,83 inci. Jadi wilayah tersebut memiliki nilai curah hujan 2,83 inci. Ya. Nah, ini saya pikir tidak terlalu susah ya untuk menghitung bagaimana menghitung curah hujan dengan pendekatan aritmatik. Bagaimana kalau kita menggunakan isohyet? Nah, isohyet kita menggunakan lokasi yang sama, gitu ya. Kemudian langkah pertama adalah kita menggambar yang namanya isohyet. Ya, jadi di sana ada isohyet yang kecil itu, ya, kecil yang di tengah.
itu adalah isohayat 4 inci, 4 inch, kemudian isohayat 3 inch, isohayat 2 inch ya, kemudian sisanya itu adalah di luar itu adalah 1 inch. Nah, kemudian dari sana kita dapatkan nilai luasan ya di kolom B itu adalah luasan untuk masing-masing isohayat. Jadi isohayat yang 4 inch itu yang poligon kecil di tengah itu akan memiliki luasan sekitar 1,1 km persegi. Kemudian isohayat kedua 12,47 isohayat 3 isohayat 3 itu 12,47 km persegi. Isohayat 2 memiliki luasan 13,10 ya, kemudian isohayat 1 adalah 10,97 km persegi. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai bobot dari luasan, maka yang kita lakukan adalah membagi luasan masing-masing isohayat tadi, masing-masing poligon isohayat tadi dengan total luasan. Ya. Sebagai contoh, isohayat 4 yang tengah itu dia akan memiliki luasan proporsinya sekitar 2,96%. Ya, 33% untuk yang kedua, kemudian 34,93%, dan yang terakhir adalah 29,11%. Jadi ini merupakan bobot dari masing-masing isohayat. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari berapa nilai rata-rata curah hujan yang ada di masing-masing batas isohayat. Ya, jadi kalau misalkan yang isohayat 4 itu, jadi bagian garis pinggir itu adalah 4 inci, kemudian di tengah itu adalah 4,23, maka nilai rataan sekitar 4,1 ya, 4,1 inci. Nah, kemudian yang isohayat 3 itu memiliki batas 3 dan 4, maka dia isohayatnya 3,5 nilai rataannya, kemudian 2,5 dan 1,5. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengalihkan rata-rata curah hujan ya dengan proporsi atau porsi luasan ya. Jadi kolom C dan D itu kita kalikan sehingga kita dapatkan nilai 0,121, 1,155, 0,873. Kemudian yang isohayat 1 itu nilai proporsinya setelah dikalikan itu adalah 0,448. Nah, dari sana kita dapatkan nilainya itu sekitar 2,6 inci. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah dengan metode rataan aritmatik itu 2,8, kemudian dengan metode isohayat dia menghasilkan 2,6 inci. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan metode yang ketiga? Nah, inilah metode dengan menggunakan polygon Thiessen. Jadi langkah apa yang dilakukan? Pertama kita harus menggambarkan nilai atau bentuk dari poligon. Nah, saya pikir Anda sudah paham ya bagaimana membuat atau menyusun poligon ya dengan menggunakan lokasi-lokasi titik stasiun. Jadi kita gambarkan poligon-poligon tersebut. Nah, kalau setelah kita dapatkan satu poligon, artinya satu luasan poligon itu diwakili oleh satu stasiun. Ya, jadi kalau kita lihat di sana, nilai curah hujan 1,62, dia akan mewakili luasan sekitar 6,10 km persegi. Kemudian curah hujan mungkin yang lain sekitar 0,91, nah itu yang curah hujan atau stasiun hujan yang ada di luar poligon. Karena masih poligon itu poligon Thiessen-nya ya itu berada di dalam wilayah, maka dia mewakili sekitar 1,91. Nah, artinya apa? Artinya luasan ini akan digunakan sebagai bobot ya. Kemudian di kolom C itulah bobot dari masing-masing luasan tersebut. 16,27%, 22,3% dan seterusnya 3,78% itu merupakan bobot dari masing-masing penakar hujan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan curah hujan dengan bobot. Ya, kita kalikan kolom A dan kolom C. Maka kita dapatkanlah nilai 0,264 inci ya, 0,944 inci dan seterusnya ya, 0,417 inci. Nah, sehingga kita jumlahkan nilainya itu 2,673 ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan sebelumnya, ini yang pertama itulah 2,83, kemudian 2,607 dan yang terakhir 2,673. Jadi ketiga metode ini memiliki nilai yang berbeda. Nah, kemudian pertanyaan, mana yang memberikan nilai yang paling baik? Tergantung dari tujuannya. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan nilai terbaik. Nah, untuk wilayah-wilayah yang flat, wilayah yang homogen, dan wilayah-wilayah yang rata, metode aritmatik itu memberikan hasil yang cukup baik. Tetapi metode aritmatik ini sangat sulit digunakan jika wilayah tersebut merupakan wilayah berbukit. Ya, jadi kalau wilayah itu berbukit, gitu ya, berbukit, kemudian misalnya ada pegunungan, dataran, pegunungan dan sebagainya,
maka curah hujan yang tadi dikatakan di awal memiliki sifat berupa data diskrit, maka dia sangat sulit untuk bisa mewakili wilayah tersebut. Maka digunakan metode kedua ataupun metode ketiga. Ya, jadi metode polygon decision yang umum digunakan dalam menentukan curah hujan wilayah. Untuk saat ini di Indonesia paling banyak digunakan adalah curah hujan, metode yang paling banyak digunakan adalah metode dengan pendekatan polygon decision. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ARF. Ya, jadi ARF itu kalau misalnya kita lihat secara rumusan seperti ini. Jadi curah hujan wilayah itu merupakan ARF dikalikan dengan curah hujan lokasi. Jadi RA itu adalah area precipitation, ya. Kemudian RP itulah point precipitation. Nah, di sana akan ada ARF tergantung dari lokasi ataupun luasan ataupun topografi. Ya, tabel sebelah kanan menjelaskan kalau misalkan topografinya berbukit, ya, dengan luasan sekitar 50 km persegi, maka nilai ARF-nya sekitar 0,79. Artinya apa? Kalau misalkan satu stasiun di sana menangkap curah hujan sekitar 100 mm, dan wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbukit dengan luasan sekitar 50 km persegi, maka luasan curah hujan wilayah yang ada di wilayah tersebut sekitar 0,79 dikalikan dengan 100, berarti 79 mm. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan semakin datar, kalau Anda lihat di sana, semakin datar nilai ARF-nya semakin kecil, ya. Karena apa? Karena satu wilayah itu kalau misalkan wilayah lebih kecil gitu ya, wilayahnya kecil, maka satu stasiun itu lebih baik ya, dapat mewakili curah hujan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lebih luas, ya. Jadi kalau Anda diperhatikan di sana, semakin kecil luasan, ya, misalkan 10 km dibandingkan dengan 200 km, maka di sana dikatakan nilai ARF-nya semakin menurun. Ya. Jadi semakin luas wilayahnya, maka satu stasiun hanya bisa mewakili wilayah-wilayah yang lebih baik. Semakin luas itu curah hujan yang bisa diwakili semakin kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang memiliki luasan yang lebih kecil. Ya. Hal sama juga dijelaskan di grafik yang bagian bawah. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di sini luasan, kemudian di sini adalah nilai ARF. Jadi akan terlihat grafik yang menurun, gitu ya. Grafik menurun nilai ARF dibandingkan dengan luasan. Baik, itu kira-kira 4 hal terkait dengan bagaimana mencari curah hujan wilayah dari curah hujan titik. Yang pertama dengan pendekatan tadi rataan aritmatik, kemudian yang kedua adalah dengan metode polygon decision, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan isohyet, ya. Isohyet tadi yang kedua, kemudian ketiga dengan polygon decision. Baru yang terakhir ada kita menggunakan satu pendekatan disebut dengan metode area reduction factor. Nah, kemudian data kosong juga merupakan salah satu kendala yang umum diperoleh atau didapatkan dari data stasiun, ya, data curah hujan. Jadi data kosong atau data hilang ini pada satu time series itu sering ditemui. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengisi data kosong tersebut. Ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan atau mengisi, misalkan di sana diperoleh 4 data dari 4 stasiun yang berbeda. Nah, kemudian stasiun yang kedua itu datanya kosong. Ya, pada periode tertentu pada stasiun 2 itu datanya kosong. Bagaimana kita mendapatkan data tersebut dengan menggunakan data-data dari stasiun yang lain. Nah, ini ada beberapa pendekatan, ya. Nah, kita melihat misalkan di bagian kiri dijelaskan jika variasi data itu kurang dari 10%. Jadi kalau kita lihat nilai rataan, kemudian kita lihat variasinya, ya, kurang dari 10%, maka dapat menggunakan rumus seperti rumus yang disebutkan di sana. Ya, jadi kita menggunakan nilai rataan dari 3 stasiun tersebut. Ya, tinggal ditambahkan misalkan pada tanggal 1 Januari, maka tanggal 1 Januari stasiun 1 ditambah 1 Januari stasiun 3 ditambah 1 Januari stasiun 4 dibagi 3. Maka itulah nilai data 1 Januari di stasiun 2. Ya. Namun jika data dari hasil analisis itu memiliki keragaman, gitu ya, variasi lebih dari 10%, maka pendekatan yang digunakan itu sedikit berbeda. Jadi pendekatan yang digunakan adalah kita menggunakan nilai normal atau nilai rataan dari masing-masing stasiun dulu. Ya, jadi nilai curah hujan itu dibobotkan dengan nilai rataan masing-masing stasiun. Sebagai contoh, saya memiliki data 1 Januari tadi, saya ingin melihat data 1 Januari, saya gunakan data sebagai pembobotnya adalah rataan di bulan Januari. Maka
untuk mendapatkan nilai nilai data di 1 Januari gitu ya, kita gunakan nilai rataan atau nilai rataan di bulan Januari di stasiun tersebut ya. Kemudian kita gunakan juga nilai rataan Januari di stasiun lain. Nah, rumusannya seperti yang tertulis di sana. Jadi PX jika kita ingin mencari di lokasi atau dan waktu tertentu, itu adalah N, nilai rataan di periode tertentu dibagi dengan jumlah stasiun dikalikan dengan curah hujan di lokasi tersebut dibagi dengan nilai rataan ya, nilai rataan dari curah hujan masing-masing stasiun. Ya, sebagai contoh misalkan bulan Januari ya, masing-masing memiliki rataan di bulan Januari. Nah, itu kita gunakan. Jadi rataan Januari stasiun 2 dikalikan dengan nilai curah hujan 1 Januari dibagi rataan Januari stasiun 1 ditambah dengan curah hujan stasiun 3 dibagi rataan Januari stasiun 3 ditambah curah hujan stasiun 4 dibagi rataan Januari stasiun 4. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah stasiun. Nah, itulah didapatkan data di 1 Januari di stasiun 2. Ya. Selain data kosong, bisa juga data di suatu lokasi penangkar hujan itu mengalami inkonsistensi. Jadi ada mengalami perubahan. Makanya Anda penting untuk diperhatikan nantinya pada saat Anda mendapatkan data curah hujan. Sebelum data hujan itu dilakukan analisis, ya, melakukan analisis selanjutnya, Anda perlu melihat bagaimana konsistensi data tersebut. Nah, ini biasanya di dalam nanti metode klimatologi ya, Anda akan juga diberikan informasi-informasi bagaimana untuk menguji ya konsistensi dari data tersebut. Ada beberapa faktor yang mampu menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Ya, yang pertama adalah perubahan lokasi. Ya, sebagai contoh misalkan di stasiun Dermaga, stasiun BMKG yang ada di wilayah Dermaga itu terjadi perubahan lokasi dari lokasi sebelumnya ke lokasi yang sekarang. Nah, kalau kita lihat datanya tentu akan berubah. Ya, jadi perubahan-perubahan tersebut akan mampu merubah data menjadi pola yang baru ya, dibandingkan dengan pola yang lama. Kemudian bisa juga akibat adanya perubahan-perubahan wilayah sekitar. Jadi ada perubahan lahan di wilayah sekitar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan adanya ketidakkonsistenan atau inkonsistensi dari data tersebut. Jadi kita bisa mengetahui, misalkan kalau kita lakukan uji analisis, sejak kapan data itu berubah, nah ini bisa diduga apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Gitu ya. Kemudian bisa jadi ketiga ada perubahan-perubahan lingkungan akibat bencana, misalkan kebakaran hutan. Jadi umumnya misalkan kalau stasiun dipasang di satu lokasi, di mana wilayah sekitarnya masih hutan, kemudian terjadi bencana kebakaran hutan dan sebagainya, maka data selanjutnya juga akan mengalami perubahan. Ya. Baru yang ketiga bisa jadi karena kerusakan alat. Nah, sehingga alat tersebut mencatat mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari data rataan atau data yang umum yang dicatat pada periode sebelumnya. Nah, untuk menguji konsistensi ini, jadi untuk melihat berapa curah hujan di masing-masing lokasi, kita bisa menggunakan rasio. Ya, jadi rasio atau curah hujan hasil koreksi merupakan curah hujan yang tercatat dibagi dengan rasio perubahan antara perubahan data kalau di sana dilambangkan dengan rasio tinggi dari data tersebut terhadap garis datar yang disebut dengan C. Ya, dibagi dengan rasio dari data tersebut. Ya, jadi di sana disebutkan rasionya adalah C per A, maka PCX artinya P yang terkoreksi itu merupakan P yang tercatat dikalikan dengan C dibagi A. Jadi panjang atau berapa rasio C dibagi dengan rasio A. Ya, seperti ini tidak terlalu susah. Nah, sehingga nantinya kita mendapatkan data yang konsisten. Nah, ini juga perlu dilihat apakah data yang kita gunakan sebagai dasar itu referensi data yang periode sebelumnya atau data yang periode sekarang. Nah, itu kita lihat juga kebutuhan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Data-data masanya akan digunakan ya, sehingga konsistennya itu apakah konsisten dari awal ataukah konsisten sesuai dengan data yang terbaru. Nah, kemudian di dalam analisis data curah hujan ada juga istilah yang disebut dengan DAD, Deep Area Duration. Gitu ya. Jadi kita ingin menganalisis misalkan estimasi curah hujan maksimum dari suatu wilayah ya yang memiliki luasan tertentu. Jadi kalau kita ingin melihat berapa sebenarnya curah hujan maksimum dari wilayah tersebut ya dengan kita mengetahui berapa curah hujan di wilayah tersebut, nah kita bisa estimasi dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan Deep Area Duration.
Nah, di sini yang rumusan ini adalah menggambarkan bagaimana korelasi antara curah hujan maksimum ya dengan area di suatu wilayah. Jadi P ini, yang P yang depan ini, yang di bagian kiri, itu merupakan curah hujan rataan di wilayah tersebut. Sedangkan P0 itu merupakan curah hujan maksimum. Ya. Nah, nilai K dan N itu merupakan konstanta untuk wilayah tersebut, sedangkan A itu adalah area. Jadi dengan demikian, kalau kita memiliki nilai curah hujan rata-rata di suatu wilayah tersebut, kemudian kita memiliki nilai K dan N, maka kita bisa estimasi berapa curah hujan maksimum di wilayah tersebut. Atau kita membuat grafik ya deep area duration dengan cara seperti ini. Jadi kita menggambarkan isu Hayat, ya, kemudian kita buat di sini di grafik ini D itu adalah berapa curah hujan, ya, depth dari curah hujan, kemudian A itu area. Nah, sehingga kita akan mendapatkan garis deep dan area, ya, depth dan area, ya, depth area duration, sebab. Jadi depth dan area. Jadi kita akan mendapatkan garis ya, nah sehingga kita bisa ketahui kalau misalkan areanya lebih luas, maka curah hujannya akan lebih kecil, gitu ya. Jadi yang bisa mewakili curah hujan yang lebih luas. Nah, kemudian bagaimana kalau kita hubungkan dengan duration? Nah, grafik yang bagian bawah itu menjelaskan bagaimana korelasi antara 3 parameter tadi, depth, area, dan duration. Ya, jadi kalau misalkan semakin tinggi durationnya, ya, jadi misalkan 5 jam di sana, maka curah hujan yang bisa diestimasi adalah merupakan lebih tinggi, ya, untuk luasan yang sama. Jadi kalau misalkan kita luasan yang sama, tetapi durasinya lebih lama, gitu ya, misalkan antara 2 dan 5 jam, maka yang 5 jam akan memberikan informasi curah hujan yang lebih tinggi, ya, curah hujan maksimum. Nah, inilah depth area duration, dan digambarkan juga bagaimana membuat grafik ini. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan intensity duration frequency, IDF. Jadi IDF ini umum digunakan dalam menentukan berapa periode ulang dari suatu curah hujan misalkan. Ya. Jadi secara umum curah hujan yang tinggi mampu menyebabkan IDF yang tinggi juga. Jadi frekuensinya tinggi juga. Ya. Kemudian IDF umumnya digunakan sebagai referensi umumnya untuk desain struktur bangun air atau hydraulic structure. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin membangun bendung, maka itu bisa menggunakan yang namanya IDF. Ya, bagaimana cara membuat IDF? Nah, itu digambarkan dengan intensitas. Jadi tadi di awal kita sudah sebutkan intensitas itu bagaimana. Jadi berapa curah hujan per satu satuan waktu. Kemudian frekuensi, ya, berapa periode reference time yang bisa terjadi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah atas atau grafik sebelah atas, itu kita lihat pada durasi yang sama. Jadi kalau kita ambil misalkan 50 menit, ya, maka frekuensi yang tinggi, frekuensi itu 50 tahunan, 25 tahunan, 10 tahunan, itu yang namanya frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka intensitas akan semakin tinggi. Jadi curah hujan dengan periode ulang 50 tahunan itu lebih tinggi daripada curah hujan dengan periode ulang 25 tahunan, ya, pada periode waktu yang sama. Grafik yang bawah itu menjelaskan pada frekuensi yang sama. Jadi kalau misalnya kita ambil frekuensi yang 25 tahunan, maka curah hujan yang terjadi durasinya itu hanya 20 menit, itu akan memiliki intensitas yang lebih besar dibandingkan dengan curah hujan yang terjadi selama periode yang lebih tinggi. Jadi pada frekuensi yang sama, jadi kalau misalkan curah hujan itu merupakan curah hujan periode ulang 25 tahunan, maka kalau misalkan dia durasinya lebih tinggi, maka intensitasnya pasti lebih rendah. Ya, itu kira-kira bagaimana grafik ini menjelaskan hubungan antara intensity, duration, dan frekuensi. Nah, umum biasanya gambar yang sebelah kiri bawah itu yang umum gambar tersebut diberikan untuk masing-masing lokasi. Jadi dari gambar tersebut bisa dilihat berapa curah hujan, berapa intensitas, dan berapa periode ulang. Ya, jadi kalau kita misalnya mendapatkan curah hujan seperti beberapa waktu lalu di Bogor, terjadi curah hujan yang cukup lebat, nah itu bisa diduga berapa curah hujan, berapa intensitas, sehingga kita bisa duga ini merupakan curah hujan yang periode ulang berapa. Ya. Nah, sehingga kita bisa lihat apa dampak dari masing-masing curah hujan yang periode ulang tersebut. Ya, nah itu bisa memberikan informasi misalkan untuk banjir, gitu ya, sistem early warning banjir dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian dua bagian akhir itu terkait dengan bagaimana tipe dan wilayah hujan, ya, yang ini yang merupakan tipe dan wilayah hujan di Indonesia. Jadi kalau misalkan dari beberapa penjelasan terkait dengan bagaimana mengukur dan juga menganalisis data hujan,
Nah, kemudian inilah tentang curah hujan wilayah yang ada di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki 3 wilayah hujan. Yang pertama disebut dengan tipe hujan monsunal. Ya, monsunal itu artinya tinggi di bulan Januari, kemudian turun, gitu ya. Kemudian nanti bulan Juni, Juli, kemudian Agustus naik lagi. Ya, bentuknya seperti huruf U. Ya, nah itu disebut dengan curah hujan monsunal. Dan biasanya curah hujan monsunal ini banyak didapatkan di wilayah-wilayah di selatan ekuator, ya, di selatan ekuator, ya, atau di beberapa wilayah lain juga yang memiliki tipe monsunal. Kemudian yang kedua ada juga tipe ekuatorial. Nah, tipe ekuatorial ini dipengaruhi karena dia berada di daerah ekuator atau garis ekuator, dia dipengaruhi oleh dua pola angin. Nah, sehingga tipe ekuatorial ini akan memiliki puncak hujan, dua puncak hujan yang berbeda. Ya, jadi dua puncak hujan yang berbeda, itu merupakan karakter dari tipe ekuatorial. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe lokal. Ya, jadi tipe lokal itu spesifik untuk satu lokasi tertentu. Karena biasanya dipengaruhi oleh, bisa jadi adalah pulau, gitu ya, adalah wilayah tertentu spesifik, gitu ya. Misalkan di wilayah Sulawesi, ya, kemudian di Maluku, ya, itu adalah beberapa wilayah memiliki tipe lokal. Nah, polanya itu terbalik dengan tipe monsunal. Ya, jadi dia terbalik dengan tipe monsunal karena kalau misalkan tipe monsunal itu seperti huruf U, nah kalau misalkan tipe lokal itu huruf U yang terbalik gitu ke bawah, gitu ya. Jadi curah hujan maksimum justru terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Ya, sedangkan periode Januari dan Desember memiliki curah hujan yang rendah. Nah, kemudian gambar sebelah kanan adalah merupakan tipe sebaran pola hujan di beberapa wilayah, ya. Jadi kalau Anda perhatikan pola hujannya berbeda, gitu ya, dari masing-masing wilayah tergantung dari dia berada di tipe wilayah hujan yang bagaimana. Demikian juga halnya dengan pola sebaran curah hujan di dunia, itu masing-masing wilayah di permukaan bumi ini memiliki pola hujan yang berbeda, gitu ya. Ada yang memiliki curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun, ada yang memiliki curah hujan yang tinggi pada awal dan akhir tahun tapi dia rendah di tengah-tengah, gitu ya. Ada juga sebaliknya, rendah di awal tahun, akhir tahun, dan tinggi di tengah. Jadi sangat terlihat bahwa curah hujan itu merupakan data yang diskrit, ya. Data yang sangat tergantung dari lokasi, spesifik lokasi, gitu ya, dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi-kondisi di lokasi tersebut. Baik, itu yang bisa dijelaskan terkait dengan curah hujan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan bagaimana kita mengukur curah hujan, kemudian bagaimana menganalisis data hujan, bagaimana membuat atau menganalisis atau mengisi data kosong, ya. Kemudian bagaimana juga kita menganalisis dari data lokasi menjadi data data wilayah, gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita menggunakan pendekatan misalkan IDF, gitu ya. Jadi intensity, duration, frekuensi, ataupun misalkan depth, area duration, itu DAD, ya, untuk menganalisis bagaimana curah hujan maksimum ataupun juga periode ulang